Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok disambut antusias warga ketika belusukan di Pondokopi, Jakarta Timur. Belusukan Ahok kali ini tidak mengalami penolakan seperti sebelumnya. Kampanye Ahok kali ini disambut ratusan warga. Setibanya di lokasi, Ahok langsung meninjau saluran air yang kerap meluap saat hujan deras. Menurut Ahok, penyebab banjir yang sering terjadi di wilayah ini dikarenakan saluran air yang tersendat. Selain meninjau saluran air, Ahok juga menyampaikan akan mengganti lampu jalan yang berada di permukiman ini dengan lampu LED. Ini kenapa bisa lebih rapi? Dulu kan lucu, kanker banjir timur ada. Masa Pondokopi banjir sih? Kanker banjir timurnya kosong kok. Makanya saya bilang pasti salurannya nggak benar. Nah kita minta normalisasi, dia udah di semen, di plester. Tadi saya lihat itu, di dalamin, di plester, otomatis banjir sini hilang. Karena dia lari ke kanker banjir timur. Ya harusnya timur ini nggak ada masalah. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI berencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember mendatang. Unjuk rasa diawali sholat Jumat di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Sudirman, Jakarta. Pelaksanaan sholat Jumat di sepanjang jalan tersebut direncanakan dengan posisi imam dan khotib di bundaran Hotel Indonesia. Menurut Rizik Syihab, para peserta aksi tersebut harus memiliki komitmen menjaga kedamaian dan tetap menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor hukum. Ia berharap aksi 2 Desember diikuti seluruh rakyat dan bangsa Indonesia lintas mazhab, lintas aliran, lintas budaya, dan lintas agama. Dan khotib di bundaran HI. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan jika ada warga yang menolak kedatangan Ahok untuk berkampanye dan sosialisasi, warga tersebut kemungkinan dibayar atau tidak tahu aturan. Menurut Mega, negara kita adalah negara hukum dan Ahok juga punya hak untuk dipilih. Pak Ahok menjadi tersangka, apakah dari PDIP tadi di rapat koordinasi ada melakukan pembahasan apakah akan mengubah strategi dengan ditetapkannya Pak Ahok sebagai tersangka untuk Pilkada DKI, akan ada perubahan strategi, dan Pak Jarod sendiri kalau tidak salah bilang kami mempunyai strategi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih strategi apa saja dan apakah tidak dibahas? Terima kasih. Kok tanya lagi? Strategi itu kan rahasia ya. Baru nanti kalau sudah kejadian. Jadi situ ikuti terus sajalah apa yang dilakukan nanti oleh Pak Ahok. Lalu sebagai wasit juga lah. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada 2 hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi ada aturannya, baca aturan bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka, tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada. Jadi tidak ada yang namanya bisa menahan beliau untuk yang namanya menanyakan, pergi kepada rakyat Jakarta, memberikan aspirasinya, lalu bagaimana. Anda mengikuti news update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Keizer. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan kasus Ahok akan terus diproses dengan cepat. Rencananya Basuki Cahayapurnama akan diperiksa sebagai tersangka pada hari Selasa pekan depan. Usai bertemu dengan pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kapolri Tito Karnavian memastikan kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama terus bergulir dan diproses, termasuk akan dibawa sampai ke pengadilan.
Saat ini penyidik masih merampungkan berkas sebelum dinyatakan lengkap untuk disidangkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pra-peradilan karena menghormati putusan hukum dan ingin menciptakan suasana yang lebih kondusif. Bahwa kasus itu sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan sebagai tersangka. Setelah itu semua berkas-berkas berita acara, saya ulangi, interview dilakukan nanti akan diulang kembali menjadi berita acara pro justitia, yaitu demi hukum. Termasuk langkah-langkah penyitaan resmi dengan permintaan ke pengadilan dan pemberitahuan ke kejaksaan. Ini kita akan segera kita lakukan dan segera akan kita tuntaskan. Prinsip kami meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa proses hukum saudara Basuki Cahayapurnama ini akan kami laksanakan dengan sangat serius, ya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia memberikan jaminan. Pemirsa, bicara tentang bagaimana kita memperhatikan kebutuhan atau keterbatasan orang lain, ada satu terobosan baru yang hadir bagi warga berkebutuhan khusus atau disabilitas di Jakarta, di mana kini Transjakarta hadir dengan layanan ramah bagi warga berkebutuhan khusus. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Jakarta yang nyaman bagi siapa saja. Nah, Raka Susanto serta juru kamera Adam Alamsyah akan mengajak kita untuk melihat satu terobosan baru ini. Bis yang sekarang beredar itu sama sekali tidak bisa dimasukin dengan penumpang yang berkebutuhan khususnya kursi roda ataupun dengan menggunakan krek untuk teman-teman yang tunadaksa. Itu tidak bisa. Terlalu bahaya. Naiknya tidak dari halte, turunnya tidak di halte, terus kemudian pintunya yang sangat kecil, tangganya banyak. Kemudian angkutan umum yang kecil-kecil juga sama kayak begitu. Warga disabilitas atau kebutuhan khusus di Jakarta tidak perlu lagi bingung untuk bermobilitas karena kini Bus Transjakarta sudah menyediakan fasilitas khusus bagi warga disabilitas. Lalu sebenarnya seperti apa fasilitas ini? Mari kita cari tahu. Sebagai kota besar, Jakarta memiliki berbagai persoalan. Salah satunya menciptakan moda transportasi yang inklusif dan nyaman bagi setiap warganya. Kini Transjakarta hadir dengan fasilitas Transjakarta Care, sebuah layanan moda transportasi gratis bagi warga kebutuhan khusus ibu kota. Hingga saat ini baru 4 mobil saja yang beroperasi untuk melayani warga kebutuhan khusus. Pelayanan ini adalah antarjemput warga disabilitas di DKI Jakarta untuk bisa mengakses halte bus Transjakarta yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam setiap unit kendaraan Transjakarta Care, terdapat 3 orang petugas yang sudah dilatih secara profesional untuk mampu melayani warga disabilitas. Cara pemesanannya pun cukup mudah. Tinggal menghubungi nomor 1500102, warga kebutuhan khusus sudah dapat menikmati pelayanan Transjakarta Care. Sebagian unit Transjakarta Care merupakan sumbangan dari perusahaan swasta untuk Pemprov DKI Jakarta. Rencananya Transjakarta Care akan diperbanyak hingga 40 mobil untuk melayani warga disabilitas.
Fasilitas ini pun sudah dinikmati oleh warga disabilitas. Salah satunya Tiana Erlangga, karyawan sebuah bank swasta di Jakarta ini mengaku terbantu dengan adanya fasilitas bagi warga kebutuhan khusus. Misalnya Transjakartanya sudah bagus nih misalnya seperti itu. Tapi untuk kita dari dalam rumah mau ke halte busway Transjakartanya itu yang tantangannya banyak. Trotoarnya kecil, rusak dan segala macam. Banyak lubang di mana-mana. Terus kemudian pengguna banyak yang menyalahgunakan ya. Pokoknya untuk trotoar itu banyak yang disalah gunain. Itu tantangan buat kami teman-teman disabilitas. Nah, jadinya untuk adanya Transjakarta Cares ini justru bisa membantu kami menuju ke tempat halte busway terdekat sebenarnya. Bukan hanya fasilitas mobil Transjakarta Care, rencananya Transjakarta juga akan membidik 40 halte yang ramah bagi penyandang kebutuhan khusus. Nah, pemirsa, bukan hanya mobil yang disediakan bagi warga disabilitas di Jakarta, namun juga nantinya Transjakarta akan menyediakan halte-halte yang nyaman bagi warga disabilitas, seperti adanya fasilitas toilet di setiap halte busway yang ini mempermudah warga disabilitas untuk dapat bermobilisasi. Halte-halte ini memiliki kriteria mulai dari mudah diakses bagi warga disabilitas, seperti halte yang minim tangga, hingga kondisi halte yang terstandarisasi. Saat ini total ada 10 halte yang sudah dinyatakan sebagai percontohan halte ramah warga disabilitas. Melalui fasilitas ini, Jakarta dapat menjadi kota yang ramah bagi siapa saja, sekaligus kota yang humanis bagi semua orang. Dari Jakarta, Rahka Susanto, Adam Alamsyah, Metro TV. Tim pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful menyerahkan surat nota keprihatinan atas gangguan dan penghalangan yang dialami saat melaksanakan kampanye. Surat nota keprihatinan ini diserahkan tim Ahok Jarot kepada Ketua Bawaslu DKI Jakarta di kantor Bawaslu DKI Jakarta. Surat keprihatinan ini berisi mengenai adanya gangguan dan penghalangan yang dialami paslon nomor urut 2 Ahok Jarot selama melaksanakan kampanye. Gangguan dan penghalangan yang terjadi memiliki modus yang sama, terstruktur, dan ada indikasi dilakukan oleh orang yang sama. Selain menyerahkan surat keprihatinan, tim juga melakukan audiensi dengan pihak Bawaslu DKI Jakarta. Tim Ahok Jarot meminta pihak Bawaslu lebih tegas kepada pihak yang menghalangi kampanye Ahok Jarot. Karena jika tidak ada ketegasan, maka khawatir tidak akan ada efek jera dan dapat memicu bentrokan antara pendukung tim Ahok Jarot dengan massa yang melakukan gangguan dan penghalangan. Sementara itu, pihak Bawaslu DKI Jakarta telah menerima 4 laporan mengenai gangguan dan penghadangan paslon nomor urut 2 Ahok Jarot. Mengganggu pihak-pihak untuk kampanye itu adalah menyalahi undang-undang, karena itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya menghalangi itu adalah tindakan pidana dan melanggar hukum. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Buniani, orang yang mengunggah video gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pemeriksaan ini merupakan panggilan kedua Buniani. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Eva Wodo langsung dari Polda Metro Jaya untuk informasi selengkapnya. Eva, apa kapasitas Buniani dalam pemeriksaan kali ini? Iqbal, kapasitas Buniani dalam pemeriksaan kali ini yaitu sebagai pelapor atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh salah satu komunitas pendukung Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, yaitu komunitas advokat Ahok Jarot atau Kotak Aja. Pemeriksaan kali ini adalah terkait dengan laporan balik dari Buniani kepada Kotak Aja, karena sebelumnya komunitas advokat Ahok Jarot juga telah melaporkan Buniani, orang yang mengunggah video pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu pada akhir September yang lalu hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Nah, Buniani ini dilaporkan oleh Kotak Aja karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.
Pemeriksaan Buniani kali ini yaitu juga untuk melengkapi berkas perkara. Buni melaporkan 2 orang, yaitu Ketua Kotak Aja, Mu'anas Alaidit, dan juga salah satu tim ses Ahok Jarot, yaitu Guntur Romli. Dan berikut kutipan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Buniani. 2 orang, Saudara Mu'anas Alaidit dan Guntur Romli, yang diduga mencemarkan nama baik melalui transmisi elektronik. Dia sebar di Facebook, berkuar-kuar di stasiun televisi, punya niat jahat dan lain sebagainya. Jadi kita ini melengkapi BAP, ya, saksi-saksi sudah disiapkan, kemarin sudah diperiksa ya beberapa orang. Nah ini kita menambahkan BAP bukti-bukti terkait. Buniani tadi tiba sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini Buniani masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Iqbal. Eva Wono melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih.